Pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada 3 agenda besar yang akan dilakukan semasa menjabat selama 8 bulan. Salah satunya adalah sertifikasi tanah elektronik. Tak hanya itu, AHY berjanji akan melanjutkan program memberantas mafia tanah dengan strategi yang akan dilakukan adalah menegakkan aturan dengan tegas namun tidak asal tebas. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Mbak Dewi, kalau dari pihak KPA sendiri bagaimana Anda melihat penunjukan AHY sebagai Menteri ATR Kepala BPN dan apakah ini sebagai bentuk kepentingan politis ataukah memang suatu kebutuhan yang memang dirasakan penting saat ini? Ya, saya melihatnya tentu lebih banyak aspek politisnya ya dengan pemilihan AHY sebagai Menteri Agraria. Justru kita berharap sebenarnya di sisa pemerintahan Jokowi ini Menteri Pak Hadi ini dipertahankan sebagai menteri karena kita sedang dalam proses percepatan di tengah kemacetan realisasi agenda reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang selama ini banyak dialami oleh masyarakat kecil di banyak tempat. Jadi dengan sisa kurang lebih 8 bulan, saya tidak tahu kira-kira adaptasinya akan secepat apa, pemahamannya mengenai masalah-masalah agraria yang sangat pelik dan sangat lintas sektor sifatnya itu akan bisa dilakukan dengan kecepatan yang harusnya luar biasa karena tinggal 8 bulan dan masih banyak pekerjaan rumah yang berkaitan dengan masalah-masalah agraria seperti konflik agraria, kemudian masalah macetnya redistribusi tanah kepada petani yang dijanjikan 9 juta hektar di masa pemerintahan Jokowi dan masih banyak PR lain misalnya soal kelembagaan pelaksana reforma agraria, kemudian macetnya mengenai keterbukaan informasi kepada publik, mengenai konsesi-konsesi HGU, desa-desa yang masih dalam klaim-klaim PTPN, Perhutani yang tidak kunjung diselesaikan juga sampai dengan detik ini. Jadi kita melihat aspek politisnya sangat kuat, tetapi kita akan lihat sejauh mana adaptasinya bisa dilakukan oleh AHY sendiri dengan masalah yang sangat complicated berkaitan dengan agraria, termasuk soal apakah bisa bekerja sama dengan Wamen karena wakil menterinya masih tetap, apakah akan ada percepatan agenda-agenda yang tertunda, bahkan sempat macet selama pemilu 2024, banyak sekali pejabat termasuk Kementerian Agraria yang kayaknya proses-proses percepatan berkaitan dengan konflik agraria jadi otomatis terhenti karena lebih fokus pada pemenangan pemilu 2024 sehingga kita ingin melihat gebrakannya apa sih di dalam 8 bulan terakhir ke depan. Sebelum kita melihat bagaimana gebrakan ke depan, kita coba simak kembali pernyataan AHY pada saat diwawancara oleh rekan-rekan media pada saat pelantikan kemarin. Diberikan arahan oleh Pak Hadi, ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal, termasuk sengketa-sengketa tanah, tumpang tindih, termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan Pak. Loud and clear. Ya Mbak Dewi, kalau tadi mendengar statement AHY yang mungkin bisa kita headline terkait dengan menggebuk mafia tanah, bahkan 3 kali. Kalau 2023 kemarin kita bicara ada 62 kasus dari 86 kasus yang dinyatakan oleh Menteri ATR sebelumnya berhasil diselesaikan oleh pemerintah terkait dengan mafia tanah. Lalu bagaimana dengan tegak waktu 8 bulan AHY akan melakukan kebijakan untuk menggebuk mafia tanah? Apakah Anda rasa cukup waktunya dan solusi ini apakah cukup tepat dengan pergantian menteri di mana dia harus belajar dengan cepat sementara kasus semakin banyak dan polemik yang tidak sebegitu mudah untuk diselesaikan? Ya, saya pikir jika Menteri AHY ingin menuntaskan masalah agraria struktural di Indonesia, tentu ketika berbicara soal kasus-kasus mafia tanah, tidak hanya gimmick-gimmick politiknya diperkuat, tidak hanya soal haru birunya di tingkat nasional, tetapi sampai dengan sekarang kami perlu melihat aksi-aksi pemberantasan mafia tanah itu yang berkelindan di wilayah-wilayah konflik agraria. Kenapa HGU swasta, HGU negara, kemudian tukar guling tanah, kawasan hutan dan lain-lain itu tidak dibuka berkaitan dengan
jaringan mafia tanah. Jadi masih di level permukaan, hanya beberapa kasus, bahkan itu mungkin melibatkan tokoh, selebritas, tapi yang pembongkaran mafia tanah di daerah-daerah konflik agraria yang selama ini telah menyandera masyarakat di banyak tempat, puluhan juta rumah tangga petani, masyarakat adat, itu tidak kunjung dibongkar. Nah, jadi tidak hanya sekedar statement politik saja, kita tentu menantikan pemberantasan mafia tanah ini sejalan dengan realisasi agenda reforma agraria yang selama ini kita melihat cukup lambat, dan kita juga mencatat, KPA mencatat kemarin tahun Januari baru saja kita rilis 2024, selama pemerintahan Jokowi ada 2.939 letusan konflik agraria sepanjang 2015 sampai 2023, dan ini terjadi di seluruh sektor bisnis perkebunan, industri kehutanan, pertambangan, pembangunan PSN di banyak wilayah, kemudian juga praktek mafia tanah, bank tanah di banyak tempat, itu sudah menyebabkan banyak konflik agraria. Dan seharusnya upaya pemberantasan mafia tanah itu tidak tebang pilih. Jadi harus berani juga membongkar bagaimana jaringan mafia tanah ini telah menghambat masyarakat kecil seperti petani, masyarakat adat, masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan ini untuk mendapatkan pemulihan haknya, pemenuhan haknya yang selama ini memang tertutupi. Nah, ini kita ingin masih melihat kira-kira 8 bulan sejauh mana gebrakannya terkait pemberantasan mafia tanah, karena 9 tahun terakhir masih terlalu banyak statement politik saja, tetapi tetesan keadilan agrarianya belum banyak dirasakan oleh masyarakat di bawah. Kalau Mbak Dewi sendiri melihat bagaimana AHY bisa menjawab tantangan Anda ini? Apakah dia cukup kompeten? Mengingat memang bukan hal yang mudah, 10 tahun Jokowi menjabat, hampir lebih dari 2.000 kasus yang dalam tanda kutip mangkrak dan belum bisa terselesaikan terkait dengan konflik agraria. Ya, kalaupun memang jabatan ini nuansa politisnya lebih kental, tetapi tentu saya berharap 8 bulan yang tersisa itu digunakan memang untuk mendorong terobosan. Kalau kita mencatat dari sejak masa pemerintahan SBY misalnya dari 2005 sampai 2014 banyak ribuan konflik agraria terjadi. Kemudian di masa pemerintahan Jokowi pun demikian. Artinya memang penerbitan hak atas tanah yang berkaitan dengan HGU, HGB itu juga berkelindan dengan kepentingan politis, kepentingan bisnis di elit-elit tertinggi. Sehingga apakah Pak AHY punya komitmen dan juga profesional dalam menjalankan perannya sebagai Menteri Agraria, karena ini berkaitan juga dengan urusan-urusan alokasi tanah yang sangat luas di segelintir elit politik dan elit bisnis, yang saya kira kita tidak perlu lagi bertanya-tanya ada di lingkaran yang mana. Hampir semua partai politik berkaitan juga dengan alokasi-alokasi tanah yang sangat luar biasa, sehingga menjadi penyebab konflik agraria. Yang kemudian di sisi lain Kementerian Agraria punya PR yang cukup besar, yaitu janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kurang lebih 50% lokasi-lokasi prioritas reforma agraria LPRA yang pernah diserahkan pada tahun 2020 dan kemudian sudah ada Satgas percepatan LPRA di Kementerian Agraria sepeninggal Pak Hadi. Ini akan dilanjutkan semacam apa? Nah, tentu ini kita menunggu kelanjutannya dari proses percepatan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani, pemulihan hak masyarakat adat yang selama ini terkatung-katung, termasuk prosesnya cukup terhenti, jadi stagnan selama proses pemilu 2024. Jadi kita berharap kecepatan Satgas ini kembali untuk menjadi reminder bagi Pak AHY, Pak Menteri yang baru, ini semacam apa kecepatannya, karena tinggal 8 bulan, sementara janji Presiden setidaknya 50% LPRA itu akan tuntas. Begitupun saya ingat statement Pak Hadi waktu redistribusi tanah di Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, sebelum beliau sekarang pindah ke kementerian lain, berjanji bahkan 100% dari target redistribusi tanah dan penyelesaian konflik akan selesai. Nah, ini kita tidak tahu 8 bulan ini Pak AHY bisa beradaptasi dengan cepat enggak, karena kita tidak lagi sedang belajar memahami apa itu masalah agraria. Tentu dari sisi track record
ini perlu kecepatan luar biasa untuk memahami apa sih sebenarnya menjadi masalah agraria, dan ini tidak cukup hanya PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan percepatan sertifikasi tanah, karena konflik agraria struktural itu tidak berkaitan langsung dengan program sertifikasi tanah yang sifatnya hanya non-konflik saja. Iya, Mbak Dewi tadi dengan pemaparan Anda sepertinya memang berat ya 8 bulan untuk mencapai target 50%, bagaimana menyelesaikan reformasi agraria, kemudian sengketa dan konflik agraria di tanah air. Tapi dengan 8 bulan yang mepet sekali waktu sepertinya berat ya kalau kita harus mendapatkan ekspektasi seperti itu. Kalau kita lihat pemerintah sudah melakukan banyak hal, salah satunya Satgas Mafia Tanah. Apakah Anda melihat ini masih bisa diberdayagunakan secara optimal mengingat sebenarnya kasus mafia tanah ini sangat terstruktur, terorganisir, bahkan ada yang mengatakan di ruang ada dan tiada lah. Bagaimana ini Mbak menjadi suatu solusi yang solutif dalam waktu dekat sehingga AHY bisa perform dalam 8 bulan kinerja dirinya nantinya? Ya, Satgas Mafia Tanah ini kalau memang mau dilanjutkan harus berani untuk membongkar jaringan mafia tanah yang selama ini berkelindan dengan konflik-konflik agraria di Indonesia, yang itu juga berkaitan dengan kepentingan politik dan kepentingan bisnis dari kekuasaan yang sekarang sedang bercokol. Kalau itu tidak dibongkar, maka dia hanya menyasar kasus-kasus tertentu saja, yang mungkin itu juga korbannya melibatkan elit gitu, politik pejabat. Sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan HGU BUMN, HGU swasta yang ratusan ribu hektar per holding company, kemudian juga tanah terlantar, kemudian juga perampasan tanah sampai menghasilkan banyak petani masyarakat adat ditangkap. Kalau ini tidak dibongkar jaringan mafia tanahnya, yang itu juga melibatkan pihak-pihak di Kementerian Agraria sendiri dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten, termasuk pejabat-pejabat pemerintah daerah, apakah bupati, mantan bupati, kades, camat, dan keterlibatan dengan kepolisian. Saya pikir mafia tanah ini, Satgas ini hanya menjadi gimmick politik saja di tingkat nasional, tetapi tidak dirasakan sampai ke bawah. Nah, kemudian juga tidak hanya soal Satgas Mafia Tanah menurut saya. Di Kementerian Agraria Tata Ruang, legacy dari Pak Hadi adalah Satgas Percepatan Redistribusi Tanah dan Penyelesaian Konflik Agraria pada lokasi-lokasi prioritas reforma agraria. Jadi ada 2 Satgas sebenarnya yang juga harus dicek progresnya berkaitan dengan redistribusi tanah kepada rakyat, yang realisasinya menurut saya ini masih sangat rendah, terutama untuk konflik agraria yang berkaitan dengan konflik-konflik agraria perkebunan PTPN, konflik-konflik agraria yang berkaitan dengan perhutani, berkaitan dengan kawasan hutan, dan selama ini masih menjadi PR. Misalnya sampai dengan sekarang Menteri BUMN juga tidak mau bekerja sama untuk menuntaskan konflik agraria di PTPN. Padahal itu menjadi salah satu janji dari Menteri Agraria sebelumnya untuk menghubungkan bagaimana penyelesaian konflik agraria ini juga didukung oleh kementerian yang lain. 8 bulan ini cukup tidak? Nah, ada kurang lebih sampai dengan sekarang dari 851 desa yang sudah diserahkan ke Kementerian Agraria Tata Ruang, lalu tahap satunya itu kurang lebih 30 lokasi, ini masih menggantung. Jadi baru beberapa saja yang redis, yang selesai konfliknya, dan ini masih menunggu sebenarnya pasca pemilu kemarin, apakah Kementerian Agraria mau berkomitmen kembali fokus pada proses penyelesaian konflik agraria dan realisasi reforma agraria. Di sisi lain, saya pikir dengan 8 bulan, Menteri AHY sebaiknya memang menghindari untuk mengambil kebijakan yang akan berkontribusi pada memperparah konflik agraria. Misalnya program yang berkaitan dengan PSN, proyek-proyek strategis nasional yang sudah menyebabkan konflik agraria, seperti kasus Rempang misalnya, atau kasus inti plasma Seruyan di Kalimantan, itu juga harus dihindari. Kemudian juga bank tanah, food estate, proyek food estate, dan juga IKN. Menurut saya ini adalah beberapa program strategis nasional yang secara kebijakan ini bertentangan dengan konstitusi, karena memang lebih mengalokasikan tanah-tanah dalam skala besar kepada para pengusaha dan badan-badan usaha skala besar ketimbang menuntaskan konflik agraria dengan masyarakat. Ya, terima kasih sekali Mbak Dewi Kartika untuk diskusinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.